masih butuh penjelasan, boleh kalian nanti buka lagi linknya, jadi belajar lagi sendiri ya. Oke. Oke, kita masuk ke apa sih yang jadi tujuan analisa jabatan ya. Nah, ini nanti materinya atau PowerPoint-nya akan di-share di WAG-nya ya. Oke, nah analisa jabatan. Tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh ngomongin tentang ngapain sih kita melakukan analisa jabatan, tujuannya untuk apa sih gitu ya. Nah, analisa jabatan itu fungsinya adalah bagaimana tujuannya atau penjelasannya adalah bagaimana kita menganalisa si jabatan tersebut gitu ya, mendefinisikan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakannya. Seperti tadi ini Rizka ngomongin tentang teller ya, frontliner ya. Nah, jadi kan tugasnya begini, berarti perilaku-perilaku apa saja yang harus ditampilkan atau harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja di frontliner, gitu ya. Terkait dengan keputusan, perencanaan nantinya, kita keputusan bahwa ini dia tuh cocok nggak ya jadi front office misalnya gitu ya, atau frontliner gitu ya. Itu adalah ngomongin tentang perencanaan. Atau misalnya kita masih butuh nggak sih karyawan di bagian teller gitu ya, atau keputusan-keputusan yang menyangkut manajemen SDM dalam organisasi. Nah, karena tadi Vista cerita tentang dia melakukan mencari data untuk pekerjaan seorang teller. Beberapa tahun ke belakang, posisi sebagai teller pegawai bank itu pekerjaan yang keren. Ya. Nah, jadi banyak mahasiswa yang kayak keren ya kalau kerja di bank gitu ya, pengen jadi pegawai bank gitu. Kenapa? Pakaiannya kan rapi ya, gitu ya, kelihatan cantik gitu ya. Terus kalau yang laki-laki kelihatan ganteng, rapi, kerjanya di ruangan ber-AC ya nggak sih, jadi nggak akan kepanasan gitu ya. Terus tiap hari megang duit ya, maksudnya fasilitas-fasilitasnya juga besar, bahkan kan ada kelas make up segala macam lah ya untuk penampilan gitu ya. Jadi waktu itu banyak orang yang memang mau kerja di bank itu ngejarnya adalah frontliner atau di bagian talent gitu ya. Nah, hanya saja 10 tahun ke belakang ketika perkembangan teknologi semakin besar gitu ya, posisi teller itu menjadi posisi yang paling rendah untuk di perbankan gitu. Jadi orang mau kerja tuh mulainya dari teller dulu, nanti masuk ke staff, nanti naik lagi seperti itu. Nah, ketika teknologi semakin tinggi, keberadaan teller itu mulai dipertanyakan ya. Kita nggak perlu banyak pegawai yang jadi teller gitu ya. Terus posisi teller itu jenjang karirnya kemana? Ya, jadi posisi teller itu nggak ada jenjang karirnya. Sehingga akhirnya keputusan-keputusan dari manajemen, pegawai yang bekerja di bagian teller itu bukan sebagai pegawai tetap gitu, tapi sebagai tenaga kontrak atau outsource gitu. Jadi saya punya sekolah yang menyediakan atau tempat yang menyediakan tenaga kerja untuk menjadi teller bank gitu ya. Nah, nanti diambil oleh perbankan itu tidak menjadi pegawai tetap, tapi dinilai per periode. Nah, itu terkait dengan hasil analisa jabatan. Kayaknya posisi teller nggak usah pegawai tetap, cukup aja tenaga kontrak gitu ya, atau misalnya outsource gitu ya. Nah, itu 10 tahun yang lalu ya, ketika akhirnya teller itu dikontraknya, kalau kalian punya saudara tetangga, dikontraknya per tahun. Jadi ini nanti tahun dievaluasi gitu ya, nanti kontrak lagi diperpanjang seperti itu. Nah, ke depan pekerjaan teller itu akan dihilangkan. Gitu. Jadi kalau kalian masih ada yang mau bercita-cita jadi teller, nanti kalian lulus udah nggak ada tuh pekerjaan itu. Gitu ya. Karena sekarang perbankan itu sudah mulai beralih ke digital. Jadi nanti kalian nggak usah ke bank tuh kalau mau buka buku tabungan, tinggal dari handphone kalian gitu ya. Mau ngeprint buku tabungan tinggal dari handphone kalian, atau mau nabung tinggal disediain mesinnya kayak ATM itu masuk. Jadi kan posisi teller itu jadi hilang lagi
Nah keputusan akhirnya teller itu menjadi hilang atau yang asalnya pegawai tetap menjadi pegawai kontrak atau outsource itu dari hasil analisa jabatan. Dan saya lupa tahun berapa ya, pokoknya ada satu di Amerika tuh melakukan kajian bahwa tahun 2000 sekian tuh udah pekerjaan yang hilang tuh salah satunya teller. Gitu ya, teller bank. Udah jelas ya pegawai itu gardu tol mah udah nggak ada kan. Nah, hampir seperti itu. Jadi sama seperti pegawai gardu tol yang hilang, pegawai parkir, pegawai bioskop gitu ya, yang bagi tiketing itu udah mulai nggak ada. Gitu ya. Nah, itulah hasil dari analisa jabatan menyangkut terkait dengan keputusan. Berapa banyak posisi yang harus diisi? Kita butuh berapa orang sih untuk di perusahaan ini yang menjadi manajer misalnya, gitu ya. Bentuknya apa? Cukupkah manajer atau cukupkah karyawan atau cukupkah supervisor? Jadi seperti itu ya. Jadi nggak semua orang jadi manajer semua. Ya, pekerjaan ini sih nggak usah punya anak buah. Ya, hasil kajiannya karena pekerjaannya banyak pekerjaan mandiri dan itu bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Gitu. Jadi ya udah mungkin tidak ada jabatan yang menjadi banyak gitu yang orang yang kerja di situ. Terus juga tujuannya adalah untuk melihat kemampuan, keahlian, dan karakteristik pribadi yang diperlukan dari individu pemegang jabatan. Jadi kita menganalisa kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang duduk di jabatan itu yang gimana. Dia harus ahli apa? Karakternya orang yang kayak gimana ya? Gitu ya. Jadi karakteristik seorang dosen, gitu ya. Atau dosen tuh harus punya kemampuan apa? Yang lulus S2, yang lulus S3 itu banyak, tapi nggak selalu dia bisa menjadi dosen. Kenapa? Dilihat kemampuannya, dilihat keahliannya, dilihat juga karakteristiknya. Belum tentu misalnya saya jadi dosen Fakultas Psikologi Unjani, tapi belum tentu saya bisa diterima untuk menjadi seorang dosen di Fakultas Psikologi Maranatha. Bisa jadi. Meskipun saya juga dosen tuh. Kenapa? Karena bisa jadi Maranatha mencari orang dengan karakteristik A. Sedangkan saya nggak memiliki karakteristik A. Gitu ya. Jadi dengan pekerjaan yang sama, dengan jabatan yang sama, tapi instansinya berbeda, itu bisa jadi kemampuan, keahlian, dan karakteristik yang dibutuhkannya ada yang berbeda. Gitu ya. Terakhir tentang berapa banyak yang direkrut. Kayak misalnya Fakultas Psikologi Unjani nih, nah kita mau buka S2 atau mau buka magister ya. Nah, banyak yang orang-orang melamar ke Fakultas Psikologi Unjani untuk menjadi dosen. Kan nggak mungkin semua yang melamar kita terima, gitu ya. Kan kita butuh seleksi. Nah, kan kita juga harus mengatakan berapa orang sih yang kita cari untuk jadi posisi dosen di Fakultas Psikologi Unjani. Nah, itu adalah hasil kajian. Jadi nggak, berhubung Nisha itu adalah teman baik saya terima aja lah, misalnya gitu ya. Padahal kemampuan, keahlian, dan karakteristiknya nggak sesuai, misalnya gitu ya. Atau karena sebenarnya kita lagi nggak butuh dosen sih, cuman karunya si Nisha pengangguran, gitu ya. Udahlah diterima aja, gitu ya. Jadi nggak begitu. Ya, jadi kita analisa betul nggak kita butuh. Kenapa? Karena nanti akan berdampak terhadap penggajian, promosi, dan yang lain. Ya, jadi itu adalah tujuan analisa jabatan. Nah, analisa jabatan adalah untuk menetapkan the right man on the right job at the right time. Jadi kita mencari orang yang tepat di tempat yang tepat di saat yang tepat. Gitu ya. Bisa jadi misalnya si orang ini, orang ini memang kita butuhkan saat ini. Gitu yang kita cari saat ini tuh orang yang kayak gimana. Kalau dulu mungkin kita butuhnya misalnya kayak contohnya Fakultas Psikologi Unjani ya, dulu mah pokoknya asal tentara masuk jadi dosen gitu ya di Fakultas Psikologi Unjani. Tapi ketika berkembang zaman, tuntutan organisasi, tuntutan masyarakat segala macam, itu bisa jadi berbeda gitu ya. Sehingga kita harus menetapkan resource-nya, tenaga manusianya, nanti yang melamar, kita harus perhatikan sikap, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Terus kita sesuaikan dengan perusahaannya. Gitu. Perusahaannya butuh orang yang kayak gimana, perusahaannya kayak gimana. Gitu. Emang tugasnya ngapain aja, emang wewenangnya apa aja, gitu ya. Nah, dicari tuh kesesuaian, sesuai nggak? Kalau sesuai ya berarti akhirnya kita terima orang tersebut. Gitu ya. Oke, nah yang harus diperhatikan adalah analisa jabatan bukan menganalisa individu. Jadi ketika saya menganalisa jabatan supervisor teknik misalnya gitu ya di perusahaan ABCD, sedangkan
pejabat yang duduk di jabatan supervisor teknik perusahaan ABCD adalah Zulfikar, TBH, gitu ya. Itu ketika saya melakukan analisa jabatan, bukan berarti saya menganalisa si Zulfikarnya. Oh, si Zulfikar teh kurang ganteng misalnya gitu ya. Ah, si Zulfikar teh orangnya judes misalnya. Nggak menilai begitu gitu ya. Tapi yang saya analisa adalah aktivitas yang Zulfikar lakukan apa. Selama ini Zulfikar sudah bekerja secara optimal atau belum gitu ya. Sehingga nanti kita, oh, Zulfikar tuh dinilai sebagai supervisor teknik yang paling bagus oleh perusahaan. Nah, sehingga apa? Sehingga standar untuk kita mencari orang yang akan duduk di jabatan supervisor teknik adalah standarnya sadar dari kemampuan, keahlian, dan karakteristik yang ditampilkan oleh Zulfikar selama ini. Gitu ya. Jadi bukan menganalisa si Zulfikar itu orangnya kayak karena bukan personal analysis, bukan juga personal analysis, bukan juga saya menganalisa hasil kerjanya, misalnya kinerjanya kayak gimana. Terus juga bukan menganalisis yang bukan cuma checklist aja. Oh, Zulfikar umurnya 30 tahun, checklist. Oh, Zulfikar laki-laki, checklist. Ya, enggak begitu ya. Jadi, analisa. Karena yang dianalisa adalah job, not people. Dan itu berdasarkan data, bukan judgment. Ya, jadi misalnya Zulfikar, Bu, menurut hasil analisa saya, kita butuh 2 orang karyawan lagi, Bu, di bagian cleaning service. Oke? Nah, kenapa Zulfikar menyarankan demikian? Emang kenapa gitu? Nah, Zulfikar harus menampilkan data-datanya ya, gitu. Bukan kayaknya. Ya Bu, kayaknya sih kayaknya butuhnya 2 orang ya. Tapi apa dasar datanya? Hasil analisa Zulfikar apa? Gitu ya, misalnya anak-anak gedung kita semakin luas, makin banyak misalnya arealnya atau apa. Dan yang kita analisa jabatan itu adalah jabatan saat ini, bukan jabatan masa lalu. Gitu ya. Tapi jabatan saat ini yang memprediksikan untuk kedepannya. Sehingga kenapa job analisa atau analisa jabatan itu kita lakukan secara periodik. Gitu ya. Jadi Bu, kita pernah lakukan analisa jabatan kapan itu? Wah, tahun 1980. Wah, 80 waktu 40 tahun yang lalu. Ya, nggak, zaman itu udah mulai berubah. Gitu. Perusahaan udah berubah. Gitu ya. Jadi setiap ada perubahan di organisasi yang atau misalnya perubahan di area politik terus berpengaruh terhadap organisasi itu memerlukan analisa jabatan. Gitu ya. Contoh misalnya dulu dinas sosial dengan dinas apa itu zamannya Presiden Gus Dur itu dihapuskan. Jadi nggak ada yang namanya dinsos atau depsos itu nggak ada. Gitu ya. Nah, orang-orang yang PNS yang di dinsos dikemanain nih? Nah, akhirnya disebar ke berbagai instansi. Kenapa akhirnya dihapuskan? Karena waktu itu dinilai dinsos atau depsos itu menjadi sarang korupsi. Nah, untuk kebijakan pemerintah, hasil analisa. Tapi akhirnya di beberapa kemudian dikaji, wah ini Indonesia dengan negara yang ada bencana atau segala macam butuh juga nih apa pemerintahan yang memang khusus menangani masalah sosial, sehingga akhirnya dibuat lagi ada dinsos atau depsos gitu ya. Jadi itu yang kita analisa. Nah, kapan kita melakukan analisa? Nah, pertama kali kita akan buat si perusahaan gitu ya. Dan karena belum pernah, misalnya ini baru pertama kali, nah itu kita lakukan juga analisa jabatan. Atau ketika munculnya pekerjaan baru, ya tadi seperti saya cerita tentang polisi ya, ketika tiba-tiba, wah ini tuntutan zamannya butuh yang IT, nah, ya. Atau misalnya ketika satu pekerjaan mengalami perubahan yang signifikan karena teknologi, karena metode baru, atau prosedur baru, ataupun sistem baru. Gitu ya. Jadi itulah saatnya di mana kita harus melakukan proses analisa jabatan. Begitu. Oke, nah ini nih yang kita lihat ya. Bagannya kita lakukan analisa jabatan, kita ukur tuh orang-orangnya ya. Misalnya Anita kayak gimana, Selina kayak gimana, kita ukur dengan proses rekrutmen, selection, placement untuk melihat potensinya seperti apa. Terus kita lakukan training and development untuk melihat sejauh mana dan mengembangkan skill and ability-nya. Kemudian kita uji,
kita lihat, kita nilai dengan performance appraisal, dan itu menghasilkan prestasi yang dia lakukan. Nah, dari hasil prestasi yang dia lakukan, kita upayakan melakukan konseling, ya, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan si tadi pencapaian prestasinya tersebut. Oke, jadi berprestasi, bagaimana mempertahankan prestasi itu, atau bagaimana untuk meningkatkan prestasi, atau bagaimana dampak dari prestasi yang ditampilkan oleh karyawan. Oke, berikutnya. Nah, di dalam analisa jabatan kita akan melakukan nanti membuat job desk, dan membuat job spec, gitu ya. Nah, untuk job desk-nya sendiri, kita mulai dari ada task, ada responsibility, ada duties, gitu ya. Kemudian dari job spec-nya ada knowledge-nya, dia mesti tahu apa, skill-nya mesti punya apa, ability-nya apa aja, gitu ya. Itu yang akan kita lakukan dalam melakukan analisa jabatan, ya. Oke, sorry, ini kelewat ya. Nah, misalnya di dalam analisa jabatan. Ya, ketika kita sudah lakukan ini nih data tentang job desk-nya, ini kita sudah punya data tentang job spec-nya. Nah, kita nanti akhirnya kita akan arahkan, gitu ya, ke dalam hasilnya. Oke, ini staffing-nya kayak gimana ya? Trainingnya apa yang dibutuhkan? Kompensasi, safety, relation, legal, job klasifikasi, job design, kriteria development, performance, dan liquidation, ya. Oke, ini saya jelasin satu-satu di sini apa aja. Nah, manfaatnya apa nih dari kita melakukan analisa jabatan, terus kita sudah punya data nih tentang job desk-nya ataupun job spec-nya. Nah, itu manfaatnya adalah untuk staffing. Bagaimana kita merencanakan SDM, ya. Jadi kita rekrut tuh nggak sekedar asal rekrut ya, gitu ya. Tapi ini kalau kita rekrut itu panjang ya nanti akhirnya, karena kita harus mikirin gajinya dia, kompensasinya dia, bonusnya segala macam. Ya, jadi manfaatnya adalah proses untuk staffing atau perencanaan SDM. Kemudian terhadap program training. Nah, selama ini tuntutan perusahaan kayak gimana? Terus orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita kayak gimana? Hasil analisanya seperti apa? Sehingga, kayaknya perusahaan kita memerlukan pelatihan. Tujuannya apa pelatihan? Untuk bantu si para pekerja ini agar dia bisa melaksanakan tugasnya secara spesifik yang telah ditetapkan di dalam job desk-nya. Gitu. Misalnya saya nih dosen, misalnya salah satunya adalah menggunakan komputer misalnya, gitu ya. Nah, ternyata dosen-dosen di Fakultas Psikologi Unjani itu belum banyak dosen-dosen yang mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer. Gitu. Padahal tuntutan perusahaan mereka semuanya harus punya kemampuan komputer, sehingga diperlukan training. Jadi training yang diperlukannya adalah komputer. Gitu ya. Jadi nggak asal-asalan. Ada training memasak, suruh ikut memasaknya, enggak gitu ya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kemudian kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah terkait dengan pekerjaan dengan syarat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lebih, yang seharusnya juga dia mempunyai nilai lebih di perusahaan, gitu ya. Jadi ini terkait dengan kompensasi yang diberikannya berapa besar, ya, perlu tambahan atau enggak, sesuai enggak ya dengan tanggung jawab yang dia miliki dan kompensasi yang dia peroleh. Harus ada apa lagi di komponen-komponennya, gitu ya. Oke, kemudian safety and health, gitu ya. Pekerja membutuhkan informasi spesifik tentang bahaya yang akan mereka hadapi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan aman. Jadi analisa jabatan itu juga menjelaskan bahaya-bahaya yang dihadapi oleh orang yang duduk di jabatan tersebut. Ya, contoh, beberapa tahun belakangan ini saya banyak melakukan assessment di perusahaan kereta api, ya, kereta api Indonesia. Nah, setiap pekerjaan itu mempunyai
mempunyai hal-hal yang membahayakan. Tantangannya apa? Gitu ya. Nah, kita sebagai perusahaan itu harus juga memberikan rasa safety and health gitu ya. Nah, ada salah satu jabatan, misalnya bagian jembatan rel, jembatan dan rel ya, yang pekerjaannya adalah selalu menelusuri rel. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada petugas kereta api yang jalan di sepanjang rel kereta api gitu ya, ngelihat kondisi rel, bantalannya kayak gimana, ada anjlok atau enggak, atau segala macam. Nah, itu kan butuh juga hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan safety-nya. Gitu ya. Apakah misalkan ini pekerjaan lapangan bahaya, perlu disediakan helmet, gitu ya. Perlu disediakan baju APD atau masker atau segala macam untuk menjaga safety and health si pegawai. Gitu ya, tantangannya apa. Gitu. Atau misalnya dulu pernah ada anak bimbingan saya meneliti di terus pabrik kaca, gitu ya, yang bikin kaca. Jadi kalau kita sampaikan bahwa jabatan ini atau pekerjaan ini yang terkait dengan safety-nya apa aja. Ya, disampaikan bahwa ini bahaya terkait dengan panas ya, kalau kaca itu kan panas gitu ya, atau tajam, sehingga harus ada sarana, pakaian, dan situasi lingkungan yang itu tetap bisa menjaga safety and health-nya gitu ya. Kemudian manfaatnya dari analisa jabatan terkait dengan data job desk dan job spec adalah employee and labor relation gitu ya. Jadi dari hasil analisa jabatan itu kita akan melihat ini si jabatan ini kalau misalnya kita lihat kemungkinan promosinya akan larinya kemana aja, gitu ya. Demosi, pernah dengar tuh demosi? Kalau promosi mah dinaiknya ke atas, kalau demosi itu bisa turun, diturunkan jabatannya, gitu ya. Atau misalnya transfer and comparison of talent. Jadi orang-orang yang punya talent, nah ini bisa aja kita transfer nih. Misalnya nih Firda punya keahlian memasak, jangan disimpan di sini nih, misalnya gitu ya. Nih dia ditempatkannya di bagian food and beverage misalnya, gitu ya. Kita bisa aja tuh transfer pegawai sesuai dengan talent. Gitu ya. Terus juga keenam itu adalah ngomongin tentang legal consideration. Jadi ketetapan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil analisa jabatan itu diperlukan untuk apakah kita mempertahankan jabatan tersebut, gitu ya, atau ini kayaknya jabatannya udah nggak dibutuhkan deh saat ini, kita hapus aja, gitu ya, atau terminasi ya, yang melibatkan terminasi itu pemotongan ya, atau ini kayak jabatan ini dari hasil analisa tantangannya bisa semakin besar nih, ya perlu ada yang promosi nih, gitu ya, atau juga transfer. Jadi kebetulan untuk legalnya, jadi datanya untuk promosi itu harus ada datanya dari hasil analisa jabatan. Jadi bukan si ini naikkan, si ini pecat, si ini turunkan, nggak gitu ya, kan ini buat perusahaan keluarga ya. Jadi harus ada legalnya atau ketetapan ataupun aturannya. Jadi kita punya baku mutunya ya, atau misalnya bukunya ya. Oke, jabatan ini nanti kalau akan promosi itu akan menjadi apa, ini larinya kemana, ini larinya kemana, ini kemana. Kalau turun dia akan turun kemana, atau kalau transfer dia akan transfer kemana. Gitu ya. Oke, nah job klasifikasi. Apa sih yang disebut dengan job classification gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan persamaan di job duties untuk menentukan pay level. Nah, ya, jadi ini cleaning service ternyata pekerjaannya hampir sama dengan satpam bisa. Nah, karena dianggapnya satu level, bisa jadi gajinya menjadi setara, gitu ya. Atau misalnya dia mah staf ahli, nggak punya atasan, nggak punya bawah, dia mah staf ahli, tapi tanggung jawabnya besar, kewenangannya besar, sehingga bisa jadi misalnya gajinya dia peroleh menjadi setara dengan manajer, bisa jadi ya. Atau misalnya kita membuat job design, jadi mendesainkan pekerjaan, mendesainkan juga struktur organisasi ini ditempatkannya di bagian mana ya, disimpannya di bagian mana, itu dampak atau manfaat dari analisa jabatan. Kemudian performance evaluation, jadi kita dari hasil analisa jabatan itu mengembangkan atau membuat cara menilai karyawan gimana, bikin penilaian, gitu ya, apakah hanya sekedar berdasarkan absensi atau justru penekanannya jabatan ini apa nih yang paling kuat, gitu ya.
seperti itu. Kemudian criterion development itu perilaku yang mendefinisikan kinerja yang sukses dari tugas yang diberikan. Jadi kriteria yang kita bilang bahwa dia sukses melaksanakan tugasnya dan dia mendapat ya, dan itu adalah liquidation. Jadi sebagai dasar bahwa alat yang kita gunakan untuk mengukur pekerjaan dia itu sudah valid, ya. Oke. Nah, analisa jabatan sebenarnya menjawab pertanyaan apa aja sih? Intinya adalah physical and mental task. Si pekerja itu apa sih? Gitu ya. Jadi kita mendapatkan data mengenai aktivitas fisik, aktivitas sosial psikologis yang dilakukan oleh si pekerja itu apa? Gitu ya. Misalnya ternyata emang sih kerjanya di kantor, di dalam kantor, tapi ini tuntutannya dari atasan begini, dari perusahaan gini segala macam. Kapan kita bisa katakan si job itu sudah lengkap? Nah, itu dari hasil analisa jabatan juga. Gitu ya. Jadi sebagai seorang sekretaris, pekerjaannya lengkap ketika apa? Di mana si pekerjaan itu akan ditempatkan? Bagaimana si pekerja itu melakukan aktivitas kerjanya? Jadi seorang sekretaris dia melakukan pekerjaannya harusnya yang bagaimana sih? Nah, gitu. Jadi ya kamu jadi sekretaris ya, gitu. Oh, tugas saya apa? Ya terserah kamu lah. Misalnya dia ngerjain, tapi yang ngerjain yang gimana? Nah, itu harus. Kenapa akhirnya pekerjaan itu kita anggap selesai, dan kualifikasi yang dibutuhkan agar orang itu bisa perform di jabatan itu atau di pekerjaan itu yang seperti apa? Nah, ini yang nanti akhirnya menentukan kalau kita mau seleksi orang, kalau kita mau promosiin orang ke jabatan tertentu, ini dasarnya tuh kualifikasi yang kayak gimana yang dibutuhkan agar orang yang duduk di jabatan itu bisa perform. Kita sama seperti misalnya kalau pemilihan bupati, kualifikasi bupati yang seperti apa yang dapat kita katakan bahwa dia bisa perform sebagai seorang bupati. Ya, itu hasil analisa jabatan. Oke, nah informasi yang kalian cari kalau misalnya melakukan analisa jabatan, yang pertama organisasinya organisasi apa? BUMN, PNS, TNI, swasta murni, startup atau apa? Lingkungan kerjanya seperti apa? Di pedesaan, di pegunungan, di hutan, di perkotaan, di kota besar, kota kecil, lingkungannya pabrik, sawah atau apa? Major activity in the job. Jadi major activity-nya apa aja? Ketika dia melakukan pekerjaan. Nature of subordinate activity. Jadi bawahannya kerjaannya ngapain sih? Batasan kerjanya, boundaries-nya. Pekerjaan yang memang itu jadi batasan dia. Jadi dia sebagai seorang sekretaris, nggak boleh misalnya batasannya adalah tidak sampai memasak. Kalau masaknya itu bagian koki. Atau kalau koki tapi tidak belanja. Kemudian working relation, jadi si jabatan itu dia akan melakukan relasi dengan siapa aja. Siapa aja itu biasanya jabatan apa ya, bukan orangnya. Atau dengan pihak mana aja. Challenges-nya, tantangannya si jabatan itu apa? Misalnya kalau kalian jadi ditunjuk atau diangkat menjadi seorang supervisor misalnya gitu ya, supervisor perusahaan aqua. Nah, terus mau dikesannya tapi mau dilihat dulu kalian tuh sesuai nggak dengan yang diharapkan gitu ya. Dilihat tuh challenge-nya, tantangannya seorang supervisor aqua itu yang kayak gimana ya. Dan juga adalah soal person spesifikasi. Jadi spesifikasi orang seperti apa yang memang diperlukan untuk duduk di jabatan. Ya, misalnya apa? Harus laki-laki kah? Harus perempuan? Oh, harus laki-laki karena ada pekerjaan ngangkut galon aqua misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin ya kalau perempuan ngangkut galon aqua. Ya. Jadi itu salah satunya. Nah, mana sih? Nah, aktivitasnya apa aja ketika kita melakukan analisa jabatan? Pertama adalah ketahui dulu visi misi perusahaan, standarnya. Kalau dibilang dia berhasil duduk di jabatan itu di perusahaan itu yang kayak gimana, kondisi perusahaannya saat ini kayak gimana, itu harus kalian tahu dulu. Sistem organisasinya ini kalian cari tahu juga dari
dari data perusahaan, metodenya kalian tetapkan, pakai wawancara, pakai observasi, ya gitu ya. Mencari informasi mengenai satu jabatan dari pemilik perusahaan. Jadi kita tanya tuh sama ownernya atau sama karyawan yang memang duduk di jabatan itu. Pelajari, kumpulin informasi yang ada, posisi yang dapat, misalnya kan supervisor itu kan banyak gitu ya. Supervisor IT, supervisor IT itu ada 10 gitu ya, misalnya yang sama-sama pekerjaannya adalah ngomongin tentang IT. Tapi nggak ada perbedaan nggak Bu, semuanya sama banget. Nah, biasanya dari 10 itu ya kalian ambil aja sampel berapa orang yang kalian wawancara. Ya. Oke, kumpulin data, fakta dari jabatan analisa, lengkapin, susun nanti dalam bentuk uraian jabatan dan spesifikasi jabatannya. Lanjut, persiapan yang harus kalian lakukan adalah pilih dari beberapa posisi atau pegawai yang dianggap mewakili. Jadi untuk menganalisa jabatan kita bisa pilih jabatan yang akan kita analisa, dan kalau misalnya jabatannya tuh ada orang yang duduk di jabatan itu ada beberapa orang, pilih orang yang menurut perusahaan itu sebagai contoh pegawai baik, yang paling baik atau yang dinilai paling baik. Jadi kalian fokus ke. Kemudian analisa pekerjaan, ngumpulin data yang dibutuhkan, aktivitas kerjanya apa, persyaratannya apa. Nah, ini bisa kita gunakan berbagai metode. Oke, nah, kita habis selesai ini boleh ada yang tanya ya. Kalau ada pegawai yang punya pekerjaan hampir sama, ya, terus kumpulkan informasi dari sejumlah orang dari departemen yang berbeda. Nah, kita lihat perbedaan atau kekhasan dari tiap pekerjaannya. Pastikan bahwa pertanyaan yang kita ajukan itu dipahami oleh responden. Nah, makanya tolong diingat-ingat lagi bagaimana kalau kita melakukan wawancara, karena nanti di pertemuan keberapa juga kita akan berlatih wawancara untuk analisa jabatan. Ya, oke. Kalau bisa sih kita observasi interview responden lebih awal, gitu ya. Jadi jangan besok deadline-nya, hari ini baru wawancara, ya. Kasih waktu juga untuk proses perbaikan proses atau prosedur analisa jabatan. Jadi ketika kita wawancara, kumpulin data, terus kita udah susun dalam analisa jabatan, itu nggak perlu langsung jadi ya. Kita kasih lagi tuh ke si orang yang kita wawancara itu. Untuk apa? Untuk dikoreksi. Siapa tahu enggak, saya nggak bilang begini, gitu ya. Atau enggak, saya nggak begini. Nah, terus setelah itu kita konfirmasi juga ke atasannya si jabatan itu. Betul nggak jabatan ini melakukan seperti ini? Gitu ya, jadi nggak plek-plekan ya, karena nggak salah, maksud saya kemarin tuh harusnya begini, perbaiki lagi, nanti balikin lagi, sampai akhirnya di hasil analisa jabatan yang kita buat itu disepakati dan disetujui oleh orang yang jabatannya kita analisa dan atasan dari si jabatan yang kita analisa, gitu ya, karena nanti kita akan minta tanda tangan beliau-beliau. Oke, ini beberapa hal yang paling penting di dalam job analisis ya. Informasinya adalah tentang job desk dan job spec ya. Pengertiannya apa job desk dan job spec ini sebenarnya udah ada di minggu lalu ya. Kita akan bahasannya seperti apa. Nah, tapi tugas ini nggak usah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kalian mesti mengumpulkan job desk dan job spec, itu data paling utama yang harus kalian miliki ketika melakukan analisa jabatan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau ada boleh mau tanya. Bentar. Oke, ada yang mau tanya tentang bahasan hari ini? Ada? Oke. Kalau nggak ada, saya mau tanya sama Kinanti. Kinan, menurut dirimu, seberapa pentingnya sih kita melakukan analisa jabatan, Kinan? Mana ya Kinanti? Kok hilang? Mana tadi ada Kinanti? Kinanti ada? Ada Bu, tadi kelempar keluar. Oh, kelempar. Sok gimana Kinan? Apa Bu pertanyaannya?
Tadi keluar Menurut soalnya. menurutmu seberapa pentingnya sih kita melakukan analisa jabatan? Oke, gimana Kinan? Terdengar nggak Bu suaranya? Iya. Kalau menurut Kinan tuh analisa jabatan tuh jadi apa ya, dalam suatu perusahaan tuh penting banget buat memperbaiki kinerja suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi gimana caranya salah satunya perusahaan tersebut bisa maju itu jadi komponen-komponen perusahaannya itu yang dicek apakah udah udah tepat, udah kerja dengan baik. Gitu. Kalau menurut Kinan sih itu, Bu. Oke, ya, bagus. Oke, lalu satu lagi ya pertanyaan. Bedanya job desk sama job spec apa? Coba Anafa. Ya Bu. Bedanya job spec sama job desk apa ya? Kalau job desk sih apa yang gimana ya? Job desk itu apa yang lebih ke apa yang harus dikerjakannya seperti itu, Bu. Cuma kalau job spec tuh spesifikasinya kemana gitu, Bu. Misalnya kayak dia tuh ke IT bagian apa gitu, Bu. Atau mungkin apa ya yang gitulah mungkin, Bu. Oke, yuk ada yang mau nambahin, Gavin? Yuk, gimana Gavin? Masih di mute Gavin. Oke, maaf Bu. Ya, gimana Gavin? Jadi job desk itu adalah gambaran suatu pekerjaan untuk karyawan gitu. Gambaran umumnya seperti apa? Jadi pekerjaan itu misalkan jadi siapa nih job deskripsinya ngejagain terus ngejagain kantor jam sekian sampai jam sekian. Terus job spesifikasinya kalau job spesifikasi itu lebih spesifik dari lebih kerucuti dari job description gitu. Jadi misalnya tadi seorang mencegah sekian sampai jam sekian, nanti ada shift-nya gitu. Terus nggak cuman itu aja, harus apa ya, ngejelasinnya apa? Jadi job spesifikasi itu keterangan apa yang namanya itu tentang syarat-syarat minimum seseorang yang layak dan perlu untuk melaksanakan suatu jabatan dengan baik gitu. Iya, oke ya, thank you ya, Anafa sama Gavin ya. Jadi kalau job desk itu adalah tentang tasnya apa, ya, kewenangannya apa, tanggung jawabnya apa, gitu ya, tugas-tugasnya apa yang harus dilakukan di jabatan itu. Sedangkan job spec adalah syarat minimumnya, syarat dia harus punya pengetahuan apa sih, dia harus punya keterampilan apa sih, dia harus punya keahlian apa sih, atau dia harus memiliki karakteristik seperti apa sih, biar dia bisa perform di dalam jabatan itu. Ya, jadi beda ya antara job desk dan job spec ya. Oke, baik. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini? Ibu mau tanya sedikit. Ya, boleh, Firda. Aku tuh pernah dengar ada personalia juga ya Bu di perusahaan. Bedanya HRD sama personalia itu apa ya Bu? Terus kalau misalnya yang menganalisa job ini, job analisis ini tuh personalia atau HRD atau dua-duanya Bu? Ya, sama-sama.
ya bahasa Indonesianya personalia, bahasa Inggrisnya human resource gitu ya. Jadi ngomongin tentang bagian SDM. Ada juga, jadi istilahnya macam-macam. Ada bagian SDM, ada bagian personalia, ada bagian kepegawaian gitu ya. Mungkin pernah dengar ya, atau misalnya HRD, Human Resource Department gitu, atau HRM, Human Resource Management, atau HR, Human Resource gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah ngomongin unit atau bagian yang ngelola tentang SDM gitu ya. Jadi kalau di PNS namanya kepegawaian kan gitu ya, biro kepegawaian, nah gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit sekarang beberapa istilahnya udah biro SDM. Gitu. Kalau di tentara itu namanya ada tuh anak saya jadi lupa namanya. Itu ngomongin tentang ya SDM-nya tentara tuh, gitu. Jadi ini jalur karirnya kemana, nah, itu tuh ada di banyak tentara. Kalau di Polri itu di bagian SDM. Nah, salah satu unit kecilnya adalah psikologi, gitu. Ya, jadi SDM itu besarannya, ya besarannya. Tapi di bawah tuh macam-macam. Ada bagian rekrutmen, ada bagian seleksi, ada bagian training, ada bagian administrasi kepegawaiannya, ada apa. Yang memang itu adalah tugasnya ngelola tentang per SDM-an, gitu. Jadi kalau personalia misalnya ini tentang data-data pegawai gitu, terus untuk promosinya ke arah mana, terus kalau mau izin sekolah, terus kalau mau bikin ikut pelatihan, gitu ya, itu di bagian personalia. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama ya, itu bagiannya tergantung nanti di instansinya dia menamakannya apa. Itu ya, jadi nanti kalau melihat Bu saya mau ngelamar di bagian personalia, padahal di perusahaan itu nggak ada tuh namanya bagian personalia, adanya misalnya biro SDM. Nah jadi kalian harus jeli di situ tuh, gitu ya, jangan sampai nanti aduh masa sih anak psikologi yang gini aja salah gitu. Jadi harus cari tahu dulu tuh kalau di instansi itu, di BUMN itu apa namanya. Kalau di Telkom namanya human resource gitu ya, nanti bagian kecilnya ada bagian assessment, jadi human resource assessment center gitu. Jadi bagiannya kecilan gitu ya. Jadi yang mau pindah, yang mau mutasi, yang mau promosi, yang mau pendidikan, yang mau ini yang per SDM-an itu di bagian. Kalau PNS apa namanya BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional atau apalah itu istilahnya. Jadi sebenarnya itu adalah ngomongin tentang personalia, gitu ya, tentang person, ya namanya itu. Jadi sekarang kan sudah pengennya beringgris-inggrisan ya, atau mungkin agak canggih-canggih gitu. Jadi ada beberapa yang istilah bagian kepegawaian itu udah hilang, gitu, diganti namanya personalia. Ada juga yang gitu, padahal sebenarnya hanya sama sih. Gitu. Ada juga yang ganti namanya sama biro SDM. Ya tergantung yang mau biro bagian atau apa itu akan beda-beda tiap perusahaan. Ada yang mau pakai Inggris ya, human resource gitu ya, HR. Jadi nanti kalian lihat di perusahaan ini misalnya Firda mau ngelamar ke Pertamina gitu ya, nah ini disimpannya di bagian apa namanya gitu ya. Jadi harus sama ya, nanti daftar ke bagian kepegawaian ke orang Pertamina. Aduh maaf ya Mbak ya, di kami nggak ada tuh namanya kepegawaian gitu ya, padahal mungkin maksudnya adalah bagian gitu sih Firda. Ya Bu, makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Kita cukupkan sekian aja, ini ada 31. Dengan saya dengan Hana berarti ada 29 orang ya yang ada di kelas Anjab. Silakan isi absensi, kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Nanti setelah UTS kita berarti kan 4 kali pertemuan lagi untuk kita masuk ke UTS. Nanti setelah UTS kita akan ada kuliah tamu dan sudah mulai masuk ke latihan ataupun praktek gitu ya. Silakan kalian baca-baca materi ya, atau dengerin lagi rekaman terkait dengan bahasan analisa jabatan, atau kalau kalian searching di YouTube juga banyak tentang analisa jabatan, atau kalian baca-baca di internet gitu ya. Yang penting adalah kalian harus memperkaya pengetahuan kalian agar lebih kaya ya, jangan hanya ngandelin saya aja gitu ya. Jadi itu kan bisa jadi bahan diskusi juga tuh, atau bahan bertanya ketika kita masuk di kelas ya.
Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup saja perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya.